Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022, yang merupakan Pekan Biasa yang ke-10. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai ayat yang ke-13 dengan perikop Yesus mengutus ke-12 rasul. Mari sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami menaikkan puji dan syukur kepadamu atas hari yang baru ini, di mana Engkau telah menjaga istirahat malam kami, sehingga pada pagi hari ini kami bangun dalam keadaan yang sehat. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami anak-anak-Mu mau mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami untuk siap mendengarkan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar Injil dari Injil Matius tentang Yesus mengutus ke-12 murid. Mari kita sama-sama melihat bacaan Injil tadi. Yesus mengutus ke-12 murid-murid untuk memberitakan kerajaan surga sudah dekat, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, usir setan, dan juga bangkitkanlah orang-orang mati. Seperti kita tahu bahwa para murid-muridnya yang selalu tinggal bersama Yesus, selalu mendengarkan sabdanya, dan juga selalu melihat berbagai mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kini saatnya para murid-murid harus mandiri dan dengan penuh kepercayaan diri melakukan apa yang telah dibuat oleh Yesus ketika Yesus kembali ke Bapanya.
Dan lebih menarik lagi, Yesus melarang mereka untuk membawa perlengkapan apapun sebagai modal dalam perjalanan. Mereka tidak diperkenankan membawa emas, perak, ataupun tembaga. Bekal pun tidak boleh dibawa serta. Demikian baju hanya satu helai, dan tidak membawa kasut dan tongkat. Sedangkan kita tahu bahwa barang-barang yang tadi Yesus melarang merupakan hal perlengkapan dalam melakukan sebuah perjalanan. Tentunya Yesus mempunyai alasan melarang mereka untuk tidak membawa barang-barang dalam perjalanan, agar para rasul tidak mencemaskan kekurangan yang bakal mereka alami dalam tugas perutusan mereka, dan supaya mereka hanya fokus pada tugas yang diberikan oleh Yesus. Serta di samping itu juga Yesus membangun keyakinan pada diri murid-muridnya bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan kebaikan pula. Yesus juga menanamkan dalam diri para rasul rasa kepercayaan diri dan juga menggantungkan diri pada Dia yang memberikan perutusan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita juga sebagai rasul-rasul Yesus di zaman saat ini, kita juga mendapat tugas yang sama, yakni menerima tugas perutusan sebagai murid-murid Yesus. Berkat sakramen baptis, kita diangkat sebagai murid-murid Yesus dan kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Serta berkat sakramen penguatan, kita dikaruniai Roh Kudus, daya kehidupan ilahi untuk menjadi saksi-saksi Kristus, yaitu mewartakan Injil, memberikan kabar baik keselamatan kepada semua orang dimanapun kita berada. Kemudian, bagaimana kita mewujudkan tugas perutusan kita? Tentunya ada berbagai macam cara yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan tugas kita sebagai Rasul Kristus dalam hidup sehari-hari. Misalnya, kita dapat aktif di lingkungan atau paroki, menjadi misdinar atau putra-putri altar, menjadi anggota KOR, menjadi dirigen, menjadi lektor, pemazmur, dan kita juga ikut aktif dalam karya pelayanan sosial. Misalnya, kita mengunjungi teman yang sakit, membimbing teman di sekolah yang kurang mampu dalam memahami materi pelajaran. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, terlepas dari semua tugas perutusan kita, tentunya dalam tugas pelayanan kita pasti ada tantangan atau hambatan yang kita jumpai. Namun, karena Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap tugas perutusan kita, maka kita tidak perlu takut dan kita hanya mengandalkan Yesus yang sudah mengutus kita
untuk mewartakan kerajaan surga kepada siapapun yang kita jumpai. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa-doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.